Masalah aku masuk, tanya saja sama Randi. Tanpa aku ada di sini, dia berani mulai pestanya nggak? Hebat ya, kau benar-benar pandai ngarang. Bukankah dia mantan suami CEO Grup Seven? Dia sombong gitu. Benar-benar cari masalah. Kau sudah gila. Kau itu sebenarnya ngomong apa sih? Nggak tahu diri. Beraninya kau hina Pak Randy. Cepat berlutut. Kau nggak berhak. Suruh aku berlutut. Ketua Grup Dwi gak berhak. Gimana kalau ditambah aku, bos Grup Wara? Nggak cukup. Menarik. Gimana kalau ditambah aku, bos Grup Tesi? Masih kurang. Calvin, mereka adalah orang-orang yang paling berkuasa di Provinsi Seta. Mereka bisa hancurin karirmu dengan mudah. Kau mau karirmu dihancurin? Terus kenapa? Minta maaf sama mereka. Mereka nggak pantas. Calvin, jangan sampai kau bebanin Bu Nadia. Kalau begitu, gimana kalau ditambah grup Lasso? Grup Lasso. Iya, pesta ini bukan cuma bakal dihadiri Pak Randi, juga ada orang penting lain. Grup Lasso bisa ketemu langsung sama orang itu. Menurutmu, cukup gak? Grup Lasso bukan apa-apa. Kalau grup Lasso bisa begitu, mungkin kelak bakal jadi jaya di Provinsi Seta. Aku dengar orang itu terhormat banget di Balai Dorma. Aku tahu. Sekarang, kalian semua mau tindas aku. Tapi maaf, kalian nggak berhak. Oke, di Provinsi Seta yang luas ini, kau adalah satu-satunya orang yang berani tantang orang-orang hebat. Karena kau mau musuhin Provinsi Seta, aku penuhi keinginanmu. Pengawal! Calvin, kau benar-benar kacau. Patahin kakinya dulu. Aku mau lihat sekuat apa orang yang berani musuhin Provinsi Seta. Hentikan! Dasar gak sopan dan bodoh. Apa kalian tahu siapa dia? Cepat pergi! Nona, kau mau lindungin dia? Sepertinya bukan ini yang seharusnya kau pikirin. Sekarang kau harus segera minta maaf. Gua selamatin grup Lasso dan ayahmu. Kalau pemahamanku nggak salah, kalau aku nggak segera minta maaf sama dia, dia mau hancurin grup Lasso. Iya, Hebat! Ya, jangankan masalah malam ini, keluargaku bakal temui orang penting itu dan jadi jaya. Grup Lasso sudah berdiri di Provinsi Seta selama 50 tahun dan didukung oleh Pak Randi. Kecuali dia itu orang hebat banget. Kalau enggak, gimana dia bisa hancurin grup Lasso? Dengan mulutnya itu. Nggak tahu diri. Kau beraninya kau pukul aku! Terus kenapa? Tapi ucapanmu ada yang benar. Aku cuma perlu pakai mulutku buat hancurin grup Lasso. Landra, ya. suruh majukan pertemuan dengan grup Lasso. Suruh Randi panggil kepala keluarga Lasso. Nona Julia, minum teh. Terima kasih. Pak, mobilnya sudah siap. Oke. Gak sia-sia aku usaha selama ini. Setelah malam ini, grup Lasso bakal jaya. Jaya, Aku terlalu senang. Maaf. Dulu Pak Randi datang ke Seta dan grup Lasso jadi bawahannya. Kami sempat diketawain sama Ronan, Ferry, dan Bardi. Sekarang waktu sudah berubah. Mereka bertiga cuma sisa wibawa dari masa lalu dan harus hormat sama Pak Randy. Sedangkan grup Lasso yang pilih pihak yang benar jadi punya harapan buat jadi grup terjaya di Provinsi Seta. Pak Adam berpandangan jauh. Nona Julia bercanda. Grup Lasso masih kalah darimu. Provinsi Seta cuma tempat kecil. Apa Nona Julia pernah dengar tentang Balai Dorma? Iya, aku dengar
Mereka sudah lama banget ada di negara ini dan pernah bantu perluas negara. Ya, Balai Dorma sudah lama jaya dan seumur dengan negara. Ketuanya terhormat banget. Pemerintah di ibu kota juga hormat padanya. Tapi entah kenapa, ketua itu hilang selama 5 tahun. Tapi sekarang dia sudah mau muncul. Di pesta tender malam ini, Iya, kalau grup Lasso bisa dapat kesempatan langka ini dan dipercaya olehnya, grup Lasso bakal makmur di Provinsi Seta. kalau begitu aku doain semoga lancar. Lihat, Pak Randi cari aku lagi. Halo, Pak Randi? Adam, anakmu hebat ya. Aku kasih 10 menit. Cepat datang ke pesta tender dan minta maaf. Kalau nggak datang dalam 10 menit, grup Lasso bakal hancur malam ini. Pak Randi, ini Pak, kenapa? Pengawal, siapin mobil buat ke pesta tender. Sepertinya grup Lasso nggak bisa jadi grup terhebat. Halo? Freya, aku sudah dapat undangannya. Oke, tunggu aku. Aku segera ke sana. Freya, calon suamimu ini jauh lebih rumit dari yang kau bayangin. Bu Nadia, pesta tendernya sudah mau dimulai. Kalau dia menggila terus, kita bakal terbebani. Calvin, cukup dong. Tahu nggak sekarang masalahnya sudah separah apa? Kau mau ribut sampai masalahnya benar-benar kacau, Kak? Apa yang kacau? Proyek 40 triliun itu. Kau pasti tahu jelas. Kau jelas tahu tentang proyek itu. Sangat penting bagiku dan penting bagi grup Seven. Kalau kau ribut terus, kau bisa mati. Iya, sangat penting. Penting sampai kau bisa hancurin hubungan kita selama 5 tahun. Nadia, kau nggak tahu apa yang kau tinggalin. Sedangkan nyawaku. Minggir. Aku duduk di sini. Siapa yang bisa bunuh aku? Sombong banget. Pergi. Itu posisi utama di pesta ini dan mewakili posisi tertinggi di seluruh provinsi Seta yang luas ini. Itu cuma boleh diduduki Pak Randy, orang yang berkuasa dan terhormat. Kau tahu dari mana? Aku bukan orang yang sangat berkuasa. Gimana kau bisa yakin? Aku bukan orang terhormat yang bisa bikin Randy tunduk. Kurang ajar. Kau kira kau siapa? Kau kira kau paling hebat di sini? Kau nggak pantas bahas identitasnya. Kau benar. Semua orang di pesta malam ini seperti semut. Keterlaluan. Satpam! Tunggu. Calvin, perlukah aku kasih kau cermin biar kau bisa ngaca dan lihat tampangmu yang membual ini? Kau sudah sering latihan ya? Kau berusaha banget buat acting begini. Kalau begitu, oke. Kita lihat saja kau bisa acting sampai kapan. Cantik. Kau cantik begitu. Kenapa harus cari mati bareng dia? Sayang banget. Kau yang cari mati. Di dunia ini nggak ada orang yang bisa tandingi dia. Kau pasti dibohongi sama dia. Dia itu cuma pecundang yang sudah diusir keluarga Seven. Status, harta, kemampuan, harga diri, semuanya nggak ada. Bahkan dia lebih buruk dari hewan. Karena dia nggak punya apa-apa dan nggak kompeten.
Setelah dia diusir keluarga Sevan, dia gak punya tempat tinggal. Jadi dia mengarang di sini buat buktiin dirinya sendiri. Sayangnya, Nadia sudah tahu bahwa dia emang payah. Makanya Nadia gak dikasih kesempatan. Dia yang gagal jadi benci. Dia selingkuh di belakang Nadia dan melukai keluarga Nadia. Dia juga mau mengacau di pesta tender ini. Dia cuma gak mau lihat grup Sevan dapat proyek senilai 40 triliun. Jadi, dia mau hancurin pesta ini. Imajinasimu yang aneh ini benar-benar luar biasa. Jangan pura-pura. Calvin, emangnya orang-orang di sini nggak bisa tebak pemikiranmu itu? Calvin, apa ini alasan kau terus mengacau malam ini? Aku kecewa banget. Kau gak percaya semua perkataanku. Tapi kau percaya saat dia nilai aku. Nadia, selama ini kau pernah berusaha pahami aku gak? Kau malah salahin Bu Nadia. Gak tau malu. Keluarga Sevan sudah hidupi kau 5 tahun. Kau gak merasa bersalah? Aku yang bikin grup Sevan sukses. Keluarga Sevan yang harus minta maaf. Cukup! Kau masih gak malu? Iya, aku tahu. Perceraian membuatmu terpukul banget. Tapi aku sudah kasih kau kompensasi. Kau sendiri punya rasa tanggung jawab sebagai cowok enggak? Diam. Kau punya hak apa salahin Pak Calvin? Kau cuma bisa ngumpet di belakang cewek. Sudahlah. Kita pernah nikah. Selama kamu berhenti dan meminta maaf, aku biarin kau hidup. Ini adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan untukmu. Calvin, kita pisah baik-baik. Nggak usah. Lagi pula, kau cuma peduli sama proyek senilai 40 triliun itu. Karena dia nggak mau terima, buat apa kau baik padanya? Apalagi malam ini dia mengacau begini. Nggak ada yang bisa lindungi dia. Meski grup Sevan bisnis besar baru di kota Manta dan provinsi Seta, juga nggak sanggup tanggung semua hal ini. Iya, pembisnis nggak boleh bertindak emosional. Nona Nadia, sebaiknya kau putusin dengan tegas. Kalau enggak, grup Sevan pasti bakal hancur lagi. Bu Nadia, dia mau celakai Bu Nadia dan grup Sevan. Dia mati nggak apa-apa, tapi grup Sevan nggak boleh hancur. Calvin, aku tahu. Sebenarnya kau gak tahu. Aku sudah lakuin apa saja buat grup Sevan 5 tahun ini. Aku gak pernah salahin kau. Gimana pun, status kita berbeda. Wawasan kita berbeda. Tanggung jawab kita juga berbeda. Sekarang aku rasa sudah gak ada yang bisa dibicarain di antara kita. Apapun yang kau ucapin dan lakuin malam ini, grup Sevan gak akan aku ada hubungan denganmu. Baguslah kalau begitu. Maaf, Calvin. Aku sudah putusin hubungan denganmu. Jangan keras kepala. Gak bisa acting lagi, Calvin. Status kita beda jauh. Tadinya aku malas dibandingkan denganmu. Tapi malam ini kau duluan yang singgung semua orang. Dan mau celakai grup Sevan. Provinsi Seta nggak terima kau. Kau masih punya 3 menit. Tiga menit. Maaf. Waktumu sudah habis. Semuanya, malam ini aku sebagai putra keluarga Lasso minta kalian untuk sebarin ke Provinsi Seta buat hancurin karirnya. Sebagai contoh. Statusnya rendah dan karakternya buruk. Dia harus disingkirin. Grup Wara bersedia kerjasama dengan grup Lasso buat hancurin karirnya. Setelah malam ini, seluruh provinsi Seta bakal tahu tentangmu. Tapi bagimu, itu termasuk sebuah kehormatan. Grup Tesi dari provinsi Seta setuju buat hancurin karirnya. Grup Dwi juga setuju. Kau harus tahu tentang perbedaan status dan batasan. 4 grup terbesar buat pernyataan bareng. Ini langka banget di provinsi Seta. Dia pasti bakal hancur. Keluarga Sufi ikut serta. Keluarga Wira
ikut serta. Keluarga Lira ikut serta. Keluarga Bendi ikut serta. Hancurin karirnya. Hancurin karirnya. Hancurin karirnya. Siapa suruh? Rasain. Bu Nadia, untung kau sudah cerai dengannya. Kalau enggak, entah grup Seven bakal jadi gimana. Calvin, apakah ini yang kau mau? Setelah malam ini, kau gak bisa masuk ke semua industri di provinsi Seta. Jadi pengemis pun gak akan ada yang kasih kau uang. Kau gak bisa pergi dan provinsi Seta juga gak terima kau. Sekarang, kau masih bisa acting. 1 menit. Apa maksudnya? Maksudmu setelah 1 menit, Parandi bakal bawa ayahku ke sini? Kau masih gak nyerah ya? Aku akan buat kau rasain yang namanya putus asa. Satpam! Beraninya kalian